Ini ada pesan ya dari penguasa Super Universe Ancient of Days yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, cukup lama ya, dan saya bergumul dengan ini karena secara pribadi saya punya persoalan dengan Ancient of Days gara-gara Lucifer. Kenapa Lucifer manifestonya tidak didengar, bahkan dihukum? Nah, sejak itu pesan dari Ancient of Days ini datang terus. Jadi di suatu saat di mana saya kesel banget sama Ancient of Days. Tapi di sisi lain juga ada ketidakpahaman saya. Kenapa Ancient of Days itu melakukan itu? Nah, kemudian saya pergi satu desa, sepi desanya. Dan setiap hari saya bergumul dengan pesan ini. Dan itulah sebabnya saya membuat seri mengenai IM yang diawali dengan judul video dari kebingungan menjadi pencerahan. Dan ini dasar-dasarnya yang menyebabkan video ini saya akan share kepada saudara-saudara. Dan saya memerlukan tanggapan. Kalau dilihat nanti isinya, kan ada pesan di sini, ya, bukan hanya buat saya, tapi buat kita semua dalam grup. Coba lihat lagi tuh video, even God cannot take our freedom. Itu nggak berlaku buat Lucifer. Makanya itu simbolikal kan, ditodong lagi kan dia, betul nggak? Lihat nggak di film itu? Terakhir kan dia ditodong sama pistol. Ngerti nggak maksudnya? Itu simbolikal. Dia udah mengukakan perasaannya ke Jesus, gua hanya manifesto, ditodong lagi sama pistol. Yang nodongnya itu Ancient of Days gitu, ditembak dia, kira-kira gitulah simbolnya gitu. Kita bisa bayangkan nggak perasaan Lucifer gimana? Dia bukan mau mengambil alih pemerintahan. Dia ingin memperbaiki sistem. Jadi kalian yang apalagi imbang itu kan ingin memperbaiki sistem di Indonesia. Wah, mau begini. Ah, dia Lucifer tuh imbang tuh. Kategorinya kan begitu jadinya. Ketika dia berani sedikit, orang bisa dihukum mati. Nah, ini kontradiksi saya kira ya di Urantiat yang saya alami cuma itu. Yang lain nggak ada kontradiksi, Pak. Yang namanya rahasia. Kita buka ini, rahasianya apa? Lucifer paling tidak suka sama siapa? Sama Michael? Sama Bapak? Yang dia nggak pernah lihat? Atau sama Ancient of Days? Itu. Si Lucifer kan main piano. Lalu dia ketemu sama Michael kan, ya, gitu. Dia kan angel yang beautiful sekali. Dia lihat penciptanya, karena dia kan yang bikin Michael kan Pak, yang menciptakan dia. Ya. Sebagai ibu itulah, kayak ibu. Dia bilang apa? You look like a perfect angel. Padahal dia angel. Dia bilang, berarti kan dia mengagumi banget. Lalu dia bilang gini, kamu terbang seperti feather, seperti bulu. Halus sekali terbangnya. Dia mengagumi sekali Michael. Dan dia love banget. Dia feather, lalu dia mengungkapkan, ternyata kalau you tinggalin gua, you lari. Gitu. Makanya dia bilang, sis run. Dia sedih tuh. Mukanya juga sedih. Jadi Lucifer ini sedih banget. Ya. Nah, sekarang persoalan dia di-uncreate. Di sistem pemerintahan Orphonton, you nggak bisa di-uncreate atau di-punish, di-uncreate, kalau you tidak sukarela menyatakan itu. Dia paling nggak suka sama Ancient of Days. Kenapa? Karena dianggap itu penjajah. Tentunya
Aneh, bukan? Kalau saudara ingat, saya itu punya masalah tadi saya sampaikan dengan Ancient of Days. Gara-gara Lucifer. Kemudian ada pesan. Terus-menerus datang pesan. Kalau saudara jadi saya, apa yang saudara lakukan? Bukankah kita harus mensegmentasi diri? Kenapa pesan ini datang? Dan apa kaitannya dengan masa lalu saya? Apa kaitannya dengan kebingungan saya? Pencarian mengenai kebenaran. Untung kita rekam video-videonya. Dia di penjara. Kreativitas dia hilang. Jadi menurut saya, makanya saya diskusi sama Rini waktu itu, saya bilang kalau saya mengumpulkan pendapat saya mengenai Lucifer, saya dianggap menghujat Tuhan. Ya, dianggap blasfemi. Kenapa? Karena Lucifer disiksa 200.000 tahun. Jadi dia kenapa? Dia biasa berkarya. Orang yang, kalau saya orang yang kreatif, di penjara, Pak, sedangkan setan anak buah saya bisa jalan-jalan, cuma saya. Lebih baik uncreate saya deh. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa apa manifesto saya itu salah. Enggak. Saya tetap bertahan sama manifesto saya. Dan karena manifesto saya ini kalian anggap pemberontakan, kalian penjarain saya, lebih baik kill me. Kira-kira gitulah. Nah, berarti ada free will nggak kalau begitu? That's my point, Pak. Oleh karena itu saya bilang, even God cannot take away our freedom. Kalau dia bisa ambil our freedom, ya kita lalu dia punish, itu bukan free will namanya. Coba pikir. Di sana itu makhluk-makhluk itu punya konfederasi. They are konfederasi. Kayak film Star Trek. Ada penjajahnya. Ada yang menguasai. Spesies mereka lain. Apakah itu freedom? Apakah itu free will? Itu kan dictatorship. Itu otoritarian. Ini berpikir bebas ya. Makanya kalau saya kemukakan ini di forum lain, saya dianggap menghujat Tuhan. Enggak, pemikiran saya. Mungkin Lucifer saya belum pernah jadi lebih dalam lagi, tapi so far pendapat saya itu. Nomor 2, Pak. Kita dikasih kitab-kitab suci ini supaya karena Tuhan takut banget atau karena sayang sekali sama kita supaya atau karena takut. Kalau menurut saya karena takut, Pak. Kenapa? Lucifer begitu punya freedom mengeluarkan kasih manifesto, dihukum mati. Ada free will nggak sesungguhnya? Saya belum dapat jawabannya, Pak. Ya, oleh karena itu saya akan putar dulu video-video di masa lalu, khususnya tentang kekecewaan saya terhadap Ancient of Days, dan nanti kita kaitkan dengan pesan yang diberikan kepada saya, dan sudah itu kita lihat apa ini maksudnya semua. Nah, maksud saya menyampaikan ini supaya saudara-saudara juga, kalau saudara ingat diskusi-diskusi di masa lalu, banyak hal-hal yang saya tanyakan kepada saudara-saudara yang saudara jawab A, tapi kemudian ada pergumulan, tapi saudara nggak tahu karena tidak melakukan segmentasi diri. Nah, ini guna untuk itu saya akan mengingatkan bahwa saya melakukan itu. Ya, kenapa ini pesan datang? Apa yang menjadi pergumulan saya, dan ini menunjukkan ada komunikasi sama yang ilahi. Kita lihat dulu ya videonya, kita lihat dulu. Nah, ini maksud saya gitu. Lucifer ini kan udah luka-luka parah, diambil semuanya, Ancient of Days mempanis dia. Lebih bagus ditanya Khalil Gibran, Pak. Benar nggak? Kalau Ancient of Days itu harus dihukum mati, kan. Itu kan sama dengan dia tuh udah terkapar Lucifer, lalunya dan Son of God, namanya Ancient of Days, bilang aku loh, kamu salah loh, kamu aku salah. Nggak dia rangkul, Pak. Lalu orang bilang, udah deh, kamu lebih baik nggak usah tolong saya, bunuh aja saya. Kira-kira kan begitu kalau ada cerita Khalil Gibran yang saya, you son of God, kok begitu, bunuh gue. Lu Ancient of Days yang udah purba harinya, senior, kok begitu. Yang ngebelain dia cuma satu, Pak. Siapa yang belain dia? Sampai dia meninggal. Cuma Michael. Itu story-nya, Pak. Karena Michael yang cedera dia.
Yang bela dia sampai nggak mau. Pokoknya yang Michael tuh kasih petisi terus. Bapak baca deh. Kasih petisi. Dia nggak setuju tuh dihilang. Makanya saya agak terganggu ya sama citra Lucifer karena itu. Karena menurut saya Urantia kalahnya di situ sama Khalil Gibran. Coba dibaca The Son of Man. Bentuknya satu lembar. Ditulis, ada konfederasinya. Saya masih bergumul. Mungkin Alex, free will itu nggak ada. Ini ya, mengenai free will ini, saya terganggu sama itu. Karena ya, gara-gara Lucifer dihukum, kita itu worship Tuhan tuh karena ada sedikit rasa takut dihukum juga. Conditional, membuat kita jadi conditional. Kalau saya jadi Tuhan atau jadi Ancient of Day, oh kamu pengennya gitu, oke, kamu kan udah pinter, bikin alam semesta sendiri sesuai dengan ciptaan kamu. Berevolusilah dengan cara kamu kan udah bisa bikin alam semesta, bikin ciptaan, boleh ada free will, udah, seperti itu. Mereka melakukan kesalahan, mereka bukan God yang bisa tahu, oh dia berpikirnya begini ya, mereka nggak tahu. Ancient of Day nggak tahu tuh dia mau berontak. Padahal si Lucifer sama Kaligastia udah beberapa kali udah kasih sign. Mereka nggak tahu, biarin aja. Makhluk juga. Tapi mereka makhluk yang peradabannya udah 1 miliar di depan kita. They are the extraterrestrial. They are the alien. So, ini yang bertentangan juga dengan Triunity yang number 1. Undang-undang dasarnya kan love, mercy. Tapi conditional, but, jadi nggak jelas gitu. Jadi nggak jelas, yang itulah yang saya terganggunya itu. Makanya saya bilang itu adalah pure informasi aja gitu. You tahu yang kita sebut angel itu, makhluk-makhluk itu. Waktu terjadi pemberontakan Lucifer, berapa persen yang ikut Lucifer? Kalau mereka memang orang-orang suci, makhluk-makhluk suci, berapa persen? You tahu berapa banyak? Ribuan, puluhan ribuan, 30%, bro. The angels all ikut. Yang namanya, mereka tuh, you lihat Star Trek, itu representasi dari konfederasi, sistem-sistem, daulat sistem. Nah, sekarang kalau kita berpikir begitu, kita udah nggak menganggap put lagi kan, oh ini spirit, nggak begitu lagi kan, kalau kita pikir gitu. Iya Pak, tapi kok purity informasi kenapa mengganggu saya Pak? Rasa keadilan saya terganggu. Makanya buku Khalil Gibran itu namanya The Son of Man and The Son of Devil, jalan bareng itu, waduh, membuat saya, Tuhan itu begitu harusnya ya gitu. Coba Bapak mau sembah Tuhan yang mana kalau harus sembah? Di Urantia ditulis, kamu jangan menggambarkan Lucifer seperti karikatur kamu di bumi. Setan, no, it's not like that. Itu di Urantia ditulis. Jadi sistemnya gitu. Berarti nggak? Jadi ada hierarki. Lucifer bilang, yang namanya Bapak mana? Oh, nggak bisa lihat. Ini penjajahan, dia bilang. Dan yang paling menjajahnya Ancient of Days. Makanya saya kasih video upload, even God cannot take away our freedom. Kalau betul ada. Apa pesannya? Dan pesan ini saya sudah pernah sampaikan dalam diskusi-diskusi kita di UBSG. Pesannya begini.
Dan ini ada di buku yang disampaikan oleh penjelajah alam semesta melalui Divine Counselor. Dikatakan bahwa tantangan keagamaan untuk zaman ini adalah bagi pria dan wanita yang berwawasan rohani, yang berpandangan jauh dan maju. Nah, saya sering mengatakan kepada grup kita bahwa kita ini pria dan wanita di zaman ini yang punya wawasan rohani mungkin berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Dan bahkan mungkin saya takebur ya, tapi saya meyakini hal itu. Dan saya katakan bahwa di antara grup UBSG di dunia, saya kira grup kita ini yang berpandangan jauh dan maju. Karena saya compare dengan grup-grup yang lain. Walaupun di video kemarin saya mengatakan bahwa kita masih kurang, dan saya cari kekurangannya itu apa. Nah, jadi ada satu tantangan kalau kita menganggap, dan saya mendeklar itu, bahwa kita punya pandangan yang jauh dan maju dibandingkan grup UBSG lain. Maka ini kata Ancient of Days ya, agar berani menyusun suatu filosofi kehidupan yang saya nggak bisa baca nih ya. Maaf, saya pakai kacamata. Agar berani menyusun suatu filosofi kehidupan yang baru dan menawan. Lalu saya tawarkan waktu itu di UBSD, mendapatkan respons. Tapi karena nggak ada respons, tapi dalam perjalanan waktu, pelan-pelan mulai. Ya, saya berani menyusun satu filosofi kehidupan yang baru dan menawan. Dan untuk itu saya minta diuji oleh saudara-saudara. Konsep yang baru yang menawan itu tentang konsep-konsep modern mengenai kebenaran kosmis, keindahan alam semesta, dan kebaikan ilahi. Kalau kita lihat kata-kata di sini, ini bagian dari proses segmentasi diri saya untuk men-share mengenai IM kepada saudara-saudara. Jadi konsep modern mengenai kebenaran kosmis bicara truth. Keindahan alam semesta kita bicara beauty. Dan kebaikan ilahi kita bicara goodness. Yang diperluas. Jadi kita punya misi ya, memperluas dan dipadukan secara indah. Itu tantangannya. Dan saya kira dari hasil-hasil diskusi kita, saya kira nggak adalah grup di dunia juga yang membuat koleksi video dari diskusi sebegitu banyak ya, 1.300 hampir 1.400 kan. Jadi ini proses segmentasi diri saya, kenapa saya menyusun video dari awal yang judulnya dari kebingungan, ya, diawali dengan kebingungan mulai pecah. Ya. Kita lanjut ya, lihat pesannya apa dari Ancient of Days. Lalu disambung ya, bahwa visi moralitas yang baru. Jadi kita harus menyampaikan satu visi moralitas yang baru dan benar. Jadi visi moralitas yang baru dan benar itu akan menarik semua yang baik dalam batin manusia. Saya berpikir, kenapa banyak agama itu nggak menarik bagi batin manusia? Ya saya kira konsep dari penjelajah alam semesta yang diberikan kepada kita. Bagi saya, ya, kalau itu disusun dengan baik, ya, dengan bahasa yang mudah dipahami, maka konsep ini bisa mengekstrak semua yang baik dalam diri manusia. Katakan saya juga pernah mengatakan di grup UBSG, apa arti kata education? Itu dari edukari. Edukari itu bagaimana mengekstrak sesuatu yang baik, yang kreatif dari diri manusia. Ya, tadinya saya mau masukin video diskusi yang lalu, tapi mungkin terlalu panjang. Ya. Untuk mengekstrak dalam batin manusia dan menantang apa yang terbaik dalam jiwa manusia. Selama saya di desa ini, saya melihat banyak sekali hal-hal yang baik dalam jiwa manusia, tapi nggak keluar.
Lalu dikatakan bahwa kebenaran, keindahan, dan kebaikan adalah realitas-realitas ilahi. Dan ketika manusia menaiki skala kehidupan rohani, yaitu kualitas-kualitas tertinggi dari yang kekal itu, seperti itu akan muncul. Itu akan tercermin dari pemikiran-pemikirannya, dari ucapannya. Nah, itu saya merasa ini tertantang, dan saya mulai menyusun ini, dan anehnya, waktu untuk istirahat, lakukan ini relatif sedikit, tapi saya nggak capek. Ya. Saya dengan penuh humility, keinginan masih untuk belajar. Hmm. Ke slide selanjutnya, ya. Itu pesannya ya. Lalu ini juga pesan, lanjutan pesannya. Dia mengatakan bahwa kearifan, kearifan itu apa? Wisdom, ya, insight, akan keindahan tertinggi, the highest beauty. Kita kan pernah bicara soal apa keinginan tertinggi kita. Nah, ini adalah keindahan tertinggi. Ya, wisdom akan keindahan tertinggi itu adalah apa? Penemuan dan integritas realitas. Bukankah diskusi-diskusi kita selama itu 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, kita banyak menemukan wisdom of mind, dan kita mengintegrasikan realitas-realitas yang hanya yang kita bisa lihat 4%, dan juga berusaha mengintegrasikan realitas-realitas yang 96%, dan kita bisa melihat beauty of that. Saudara-saudara sadar nggak bahwa beauty yang kita rasakan itu adalah keindahan tertinggi, adalah suatu penemuan dan integritas realitas. Oleh karena itu saya berterima kasih banget ya dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, kekasih di grup kita yang berkontribusi ya, dan sering men-trigger pemikiran saya untuk menemukan dan mengintegrasikan realitas. Ternyata itu adalah suatu keindahan tertinggi. Dan di sana juga dikatakan, kearifan akan kebaikan ilahi dalam kebenaran kekal, truth, itu adalah keindahan tertinggi. Jadi, truth itu juga satu keindahan. Ya. Nah, disampaikan juga bahkan pesona seni manusia terdiri dalam harmoni dari kesatuannya. So, how kita bisa mengharmonize semuanya ini sehingga pesan yang tadi di awal itu bisa menarik dan menawan buat orang-orang sehingga dia bisa terekstrak hal-hal yang baik dalam dirinya. Nah, proses segmentasi diri yang akan saya bicarakan nanti mengenai ayat. Saya kira itu hal yang menarik yang bisa mengekstrak hal yang terbaik dalam diri kalian. Lalu masih dalam proses segmentasi diri, dan ini pasti pesan dari Ancient of Day. Pencarian kekal adalah untuk penyatuan, untuk koherensi ilahi. Apa itu? Coba pikirin, saudara. Penyatuan dengan apa? Pencarian kekal adalah penyatuan untuk apa? Penyatuan yang bagaimana? Yang akhirnya bisa koherensi. Pak Kun sering bicara mengenai koherensi. Koherensi ilahi loh, yang bukan koherensi dengan alam semesta. Pencarian kekal adalah untuk penyatuan. Penyatuan dengan apa? Karena kita diskusikan sering dengan pelaras kan. Itu dengan pelaras. Ya, untuk koherensi ilahi. Dan ini bisa kita ukur. Ya. Nah, untuk koherensi itu, penyatuan itu, disampaikan di sini, alam semesta fisik yang maha luas itu menyatu dalam paradise. Di alam semesta, menyatunya dalam paradise. Begitu kita lihat alam semesta, bicara dengan alam semesta, asosiasi kita, dia bersatu dengan paradise. Sehingga rahasia-rahasia alam semesta bisa kita ketahui dengan mempelajari secara benar apa paradise itu.
Ternyata gravity ada di situ dan semuanya. Lalu yang kedua, alam semesta intelektual kita sebagai manusia adalah menyatu dalam Tuhan batin bersama apa? Bersama dengan pelaku bersama atau conjoined actor atau infinite spirit. Jadi ketika kita menggunakan kecerdasan kita, kita itu lagi bersatu dengan intelektual kita, dengan infinite spirit. Alam semesta rohani itu menyatu dalam kepribadian putra kekal. Kita bicara spirit, kita worship, kita meditasi, maka kita menyatu dengan kepribadian. Kepribadian adalah Bapa, kepribadian dari putra kekal. Ini penting ya saya diskusi. Nah, saudara-saudara pilih yang mana? Mana yang menurut saudara-saudara paling penting? Menyatu dengan alam semesta, paradise, menyatu dengan infinite spirit, atau menyatu dengan putra kekal? Coba pilih dulu. Dalam hati aja, pilih dulu. Sudah. Coba pikirin lagi. Oke. Pikirin yang tadi ya. Ingat ya jawaban saudara. Di sini dikatakan, tetapi manusia ruang dan waktu yang terisolir itu menyatu dalam Tuhan Sang Bapa, Tuhan Sang Bapanya AM, ya, melalui hubungan langsung antara pelaras pikiran yang mendiami dari Bapa semesta. Jadi yang saudara jawaban saudara tadi benar nggak? Karena yang manusia ruang dan waktu. Berarti kita punya intelektual, ya kita punya spirit. Intelektual tadi kan dengan infinite spirit. Kita punya materi kita paradise, alam semesta. Mind kita infinite spirit. Rohani kita eternal. Dan sering dalam diskusi di UBSG ditanya kita kalau itu berdoa ke siapa. Oleh karena itu saya pernah mengusulkan untuk kita mencari istilah baru dari worship ya. Tapi manusia ruang dan waktu yang terilusur itu menyatu, become in one, coherent, ya dalam Tuhan, dalam I am, melalui hubungan langsung antara pelaras pikiran yang mendiami dari Bapa semesta. Itulah saya sebutnya mau mendiskusikan soal I am. Pelarasnya manusia itu adalah suatu pecahan dari Tuhan, dari I am, bacanya gitu. Dan selama-lamanya mengupayakan penyatuan ilahi. Artinya apa? Kita dikasih opportunity ya untuk menyatu dengan I am. Selama-lamanya mengupayakan. Jadi I am percikan ilahi yang pre-eksistensial itu berupaya. Pelaras itu menyatu dengan dan dalam deitas Firdaus dari sumber dan pusat pertama. Dengan siapa? Pelaras itu menyatu dengan siapa? Kita sebut deitas Firdaus dari sumber, kita sebut itu Bapa Universal. Tapi kalau kita bahas lagi, kita segmentasi diri, semuanya itu sebelum ada namanya Bapa Universal, semuanya itu sebelum ada deitas Firdaus, semuanya itu adalah the first source. Sumber dari pusat pertama dan itu adalah I am. Jadi pelaras itu menyatu dengan I am yang dimanifestasikan, I am yang di sini dimanifestasikan oleh Bapa. Tapi esensinya dari sini. Ngerti nggak kenapa di video yang lalu saya sampaikan bahwa pelaras itu I am? Dan mengapa dalam hubungan yang intim, yang erat antara twin flame itu bisa kontak terus pelaras. Suka nggak mengerti kan kenapa bisa kontak terus? Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya. Kenapa bisa kontak terus? Ya. Makanya saya mau segmentasi diri karena semua ada maksudnya ya, ada tujuannya.
Lalu ketika kita sudah menemukan itu, apa yang terjadi? Kebahagiaan muncul dari pengenalan kebenaran. Betul nggak? Kita selalu cari bahagia. Bahagia itu apa sih happiness definisinya? Ternyata dari pengenalan kebenaran. Terus. Terus yang tertinggi itu apa tadi? Kan ada. Bisa mengintegrasi. Bisa menemukan. Itu. Diskusi-diskusi kita UBSG itu kita mengintegrasi. Kita menemukan. Menjadi kebenaran itu kita temukan menjadi the highest beauty. Dan hal itu dapat dilakoni. Bukan dapat dilakoni. Kita sudah lakoni. Kebenaran itu dapat dijalankan dalam hidup. Maksudnya apa? Itu yang kita mengintegrasikan itu semua. Selama 3 tahun. Don't you think so beautiful that kita been through? Dan kebenaran kita itu kebenaran ilahi. Paling baik diketahui oleh aroma rohaninya. Don't you think our relationship is all unusual karena ada aroma spiritual? Our love karena ada aroma spiritual. Apakah tidak cukup sign-sign itu? Nah, inilah yang menggerakkan saya untuk menyusun segmentasi mengenai rakyat, bicara mengenai rakyat. Apakah saya mampu melakukan itu? Apakah kita mampu melakukan itu? Menyusun itu. Ya. Masih ada 3 slide ya. Nah, oleh karena itu saya perlu melakukan segmentasi diri. Kita semua melakukan segmentasi diri untuk mempersiapkan atau menjawab tantangan dari Ancient of Day. Self-consciousness, kesadaran diri intelektual, dapat menemukan keindahan kebenaran. Tadi ya, the beauty of truth. Kualitas rohaninya, kita bisa tahu kualitas. Jadi kita bisa menemukan kebenaran dari keindahan, kita bisa tahu kualitasnya tinggi atau rendah. Tidak hanya berdasarkan konsistensi filosofi dari konsep-konsepnya, konsep-konsep yang akan kita sampaikan, yang kita ambil dari apa yang kita pelajari, tapi pasti karena ada tanggapan yang tak pernah salah dari roh kebenaran yang selalu hadir. Spirit of Truth. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu member dari UBSG. Saya mengirim tulisan saya dan saya menulis mengenai aspek, 7 aspect of the creator, 7 aspek dari creator. Lalu dalam diskusi kita disampaikan dari mana saya dapat itu, karena di Urantia itu tidak ada. Dan it's become so beautiful. Dan salah satu aspek itu adalah spirit of truth. Nah, untuk itu saya mau menjawab atas diskusi kita yang lalu bahwa inilah ya yang tak percaya karena ada roh kebenaran yang selalu hadir. Itu adalah salah satu aspek dari Seven Creator ya yang membuat kita di-guide terus. Kesadaran diri intelektual ya bisa menemukan, kita bisa menemukan keindahan kebenaran, kita bisa menemukan kualitas rohaninya, bukan hanya karena memang secara konsep filosofi dia itu bagus, tapi karena ada aroma spiritual yang nggak pernah salah yang diberikan oleh roh kebenaran. Kita selalu bilang ini feeling, kita bilang ini intuisi. No, ini roh kebenaran. Ya, itu adalah satu dari 7 aspek dari creator. Coba aja lihat yang pernah saya berikan tulisannya, 7 aspek itu apanya salah satunya adalah roh kebenaran. Nanti saya akan bicara. Nah, pada waktu diskusi itu saya katakan memang di Urantia tidak ada secara spesifik, tapi ada, dia tersembunyi. Dan ketika saya menyusun ini, itu eventuated. Itu keluar dengan sendirinya. Ya, tulisan seperti aspek kriteria akan saya share kepada saudara-saudara. Ya. Nanti, ya bersama setelah video. Oke, kalau begitu, apakah saya bisa segera membuat ini kita sama-sama? Di sini ada pesan, saya kira pesan ini buat kita ya. Dikatakan filsuf yang bijaksana
akan selalu mencari rancangan kreatif yang ada di belakang dan yang ada sebelum semua fenomena alam semesta itu. Artinya apa? Filsuf yang bijaksana akan selalu mencari rancangan kreatif yang ada di belakang, yang ada sebelum semua alam semesta ini. Artinya apa? Kembali ke mana? Mundur ke mana? Itu sebabnya kita perlu mengetahui ayam. Kalau kita seorang filsuf yang bijaksana, kita selalu cari rancangan kreatif yang kita lihat alam semesta manusia itu di mana. Karena dikatakan pikiran pencipta itu, I am, selalu mendahului dari tindakan mencipta. Makanya masih ada outer universe yang belum selesai. Makanya pernah waktu itu kita diskusikan ada yang namanya, sebelum ada free will, ada yang namanya pre-will. Pre-free will. Ya. Dan yang terakhir, ya, ini pengingat buat kita. Para filsuf melakukan kesalahan paling parah, kesalahan paling parah mereka ketika mereka disesatkan ke dalam kekeliruan abstraksi. Tahu ya, abstraksi kalau kita bikin paper abstrak itu memfokuskan perhatian terhadap satu aspek realitas dan kemudian setelah kita menemukan satu aspek realitas itu kita umumkan ya seolah-olah itu menjadi kebenaran yang penuh. Kalau itu cuma satu aspek realitas. Oleh karena itu kita harus hati-hati banget. Dan saya juga sering sekali ceroboh ya, tapi saya dilatih banget ya di sini membuat satu abstraksi itu harus mengintegrasikan. Kita nggak bisa lihat satu aspek realitas. Dan setelah itu kita ungkapkan kepada grup di UBSG atau kemudian kita kepada masyarakat banyak ya, dan kita memisahkan dari realitas itu. Ya. Karena kalau nggak itu nggak jadi kebenaran penuh. Ini peringatan buat kita dan itulah sebabnya topik mengenai segmentasi diri AM saya perlu diskusikan dengan kalian supaya kalian bisa memberikan input, bukan hanya baca atau dengar, berikan input karena ini adalah misi kita semua bersama. Jangan lulu gue gitu. Ya, ini misi kita bersama. I beg you. Ya mudah-mudahan ini menjadi intro yang bisa dipahami dengan baik. Why I do this series of ayat. Terima kasih. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient